HP tersebut berada di kamar si kecil, si cewek, putri keduanya. Sambil menyelam minum air. Nggak bisa dikebiri kayak katanya netizen. Sementara belum ada nih. Memberikan pemahaman ke masyarakat untuk dia pro terhadap korban. Korban harus pro. Karena korban mungkin secara kasat mata ngelihat, tapi secara mental dia rusak. Kalau seandainya ada kasus kekerasan seksual, baiknya memberikan dukungan. Halo Sobat Insight, selamat datang di Insight Talk dan kembali lagi dengan saya Vinka Andini, dan kali ini kita akan membahas tentang kekerasan terhadap anak, di mana di NTB ini kekerasan terhadap anak masih tinggi ya, dan juga beberapa hari yang lalu ada kasus di mana orang tua kandung sendiri tega mencabuli anaknya bahkan berkali-kali, dan itu berurut sering sekali begitu, bahkan sampai bertahun-tahun itu terjadi. Dan untuk itu kita ingin mengetahui lebih dalam terkait kasus ini dan juga seperti apa kasus kekerasan anak ini kenapa sering banget terjadi begitu. Dan di studio sudah ada bintang tamu kita, yaitu ada Pak Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Dan Pak Yogi ini merupakan Kasat Reskrim Polres Mataram yang banyak sekali menangani kasus ya Pak ya. Betul sekali. Dan ada juga Pak Yanman Mangandar Putra selaku praktisi perlindungan anak. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Semoga berdua narsum kita ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Harus sehat kita. Harus sehat. Sehat dan semangat. Nah ini saya mulai dari Pak Yogi terlebih dahulu ya. Ya, Mbak. Pak Yogi, bisa diceritakan tidak kasus yang sekarang sedang ditangani oleh Polres Mataram terkait dengan kasus kekerasan anak ini? Baik Mbak, terima kasih. Mohon izin Bang. Siap. Jadi yang pertama izin memperkenalkan diri. Kami memang benar tadi sampaikan sementara ini jabat dikasih kewenangan sebagai Kasat Reskrim Polresta Mataram sehubungan dengan perkara atau penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak itu memang marak sekali terjadi. Khususnya yang memang kita tanganin kemarin. Ya. Jadi tepatnya ada laporan masuk ke kami, laporan polisi nomor 59/3/2024 itu bahwasanya kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret 2024. Jadi awal mula memang seorang ibu yang beralamat di wilayah Gunung Sari, Lombok Barat, itu menceritakan bahwa putri kandungnya yang pertama disetubuhi oleh suaminya malah. Nah, alhasil setelah adanya laporan polisi tersebut, kita melakukan upaya mohon izin untuk kita BAI, berita acara interogasi, baik itu dari pihak ibu, dari pihak korban, dari pihak adik dari korban, itu yang masih memang balita juga. Berikut kita lakukan upaya visum. Sebagai dasar kita melakukan upaya paksa dalam hal ini. Alhasil kita melakukan upaya paksa terhadap ayah kandung dari korban tersebut. Ya, jadi singkat cerita bahwa bapaknya sendiri sudah 3 kali nikah. Nah, Ini istri kedua. kedua. Jadi istri kedua dari anak istri kedua. Anak istri kedua, anak pertama dari Yes, istri anak kedua. pertama. Karena anaknya itu dari istri kedua itu ada 2, cewek dan cowok. Yang pertama Yang cewek. pertama ini 17 tahun, yang kedua umur 10 tahun. Oke. Siap. Ya, kejadian ini memang terjadi di dalam rumah istri yang kedua. Ya, jadi suami ini biasa tinggal di rumah istri kedua itu 3 hari, istri yang ketiga 3 hari. Jadi rolling. selama Istri yang seminggu. pertama mana? Istri yang pertama udah cerai. Oh gitu. Ya udah cerai. Jadi sisa ada 2. Jadi ini istri yang ketiga yang kita amankan pada saat dia posisi di istri yang ketiga. Oke. Oh, Siap. penangkapannya di saat Dia tinggal di istri yang yang ketiga. Ya, jadi atas dasar laporan tersebut kita upaya paksa terhadap terduga pelaku dalam hal ini. Alhasil memang diakui pernah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Tidak ada perlawanan dari Tidak. Itu yang kami sangat herankan, seorang ayah dikala kita melakukan upaya paksa yang bersangkutan tersenyum. Oh. Ya, sudah mengetahui Tersenyum. bahwasanya dia akan ditangkap dan memang sudah mengakui bahwa perbuatan apa yang dilakukannya terhadap anaknya sendiri. Saat ini seperti apa kasusnya? Karena sudah 2 hari, otomatis kita 1 kali 24 jam upaya penangkapan. Setelah itu kita lakukan upaya penahanan. Sudah kita terbitkan sprintan dalam hal ini. Berarti sekarang pelaku lagi ditahan. Sudah kita Korban? tahan. Korban sekarang
Karena memang kita sudah koordinasi dengan beliau dalam hal ini, karena korban masih sekolah, korban sementara ini masih sekolah di SM, ya, di Masih sekolah terus, sekolah. maksudnya melakukan aktivitas seperti biasa, Pak? Seperti biasa, siap. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, seperti apa sebenarnya tingkat kekerasan terhadap anak di NTB ini? Pak Yan mungkin. Dan polanya seperti apa begitu? Oke, terima kasih. Kalau bicara kekerasan di NTB berbagai ragam pola ya. Yang seharusnya kalau kita ngelihat sepatutnya itu keluarga berada sebagai lingkaran terdekat ya untuk memberikan perlindungan ke anak sebelum kita bicara ke kebijakan pemerintah. Tapi nyatanya banyak di NTB kasus-kasus kekerasan itu justru terjadi di ranah personal. Ya, seperti yang tadi itu ya di Keluarga. terdekat. Iya. Jadi banyak pelakunya orang-orang terdekat. Jadi kalau bicara kekerasan, salah satu seperti kasus incest yang sedang viral saat sekarang di Lombok Barat, itu bukan kasus yang pertama ya. Ya, udah banyak Sekali ya. lagi kita harus berduka ya, kasus-kasus seperti ini terus terjadi. Padahal sudah banyak kasus diungkap, sudah banyak kebijakan, sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi hingga pemerintah desa untuk melakukan pencegahan seperti ini untuk memberikan perlindungan ke anak-anak. Tapi nyatanya ini tetap terjadi. Ada apa? Mungkin masih ada sistem yang masih harus kita perbaiki lagi. Jadi kalau bicara kasus kekerasan, kalau kita main-main ke unit PPA, contohnya di Polresta Mataram, kita akan ngelihat tuh di papan itu rata-rata 76E, 76D. D dan E. Itu pencabulan dan persetubuhan itu rata-rata kasusnya di unit Pasalnya. PPA. Kalau dilihat model-model kekerasannya seperti apa? Pencabulan semua atau gimana? Sebagian besar rata-rata pencabulan dan persetubuhan terkait dengan kekerasan seksual itu paling banyak. Dan itu banyak menyasar ke anak di bawah umur ya Pak ya? Korbannya rata-rata anak di bawah umur. Kalau yang sekarang, kalau dari 1 tahun mungkin berapa yang ditangani? Kalau kita perbandingan 2023 dan 2024. Nah, kalau 2023 tuh hampir sekitar 27 mungkin kasus. Kasus kekerasan. Sedangkan di awal tahun ini saja, ini masih 3 bulan mungkin. 2 bulan setengah berjalan, ini sudah sekitar 5 5 Lima. kasus kekerasan anak. kasus kekerasan. Cukup tinggi ya? Ya, itu yang perlu. Bahaya tadi ya disampaikan berarti beliau, Pak ya. Sangat sedih. Itu yang ada di polisi ya, belum lagi Belum yang lagi. tidak terlaporkan ini. Itu satu Polres, Oh belum iya lagi betul Polres betul ada betul, 5. betul. Siap, Kalau betul. kita pikir-pikir apa sih penyebab utama tingginya kasus kekerasan anak di NTB malah khususnya di sini Pak? Kalau bicara faktor ya banyak sekali ya, sosial, ekonomi, budaya dan yang lain ya. Tapi faktor yang paling utama yaitu terkait pola asuh. Pola asuh. Pola asuh. Pola asuh ini terutama tadi keluarga. Banyak sekali faktor kenapa pola asuh. Yang pertama terkait dengan perkawinan anak. Kita harus akuin Oh ya. di Pulau Lombok termasuk di Kota Mataram sendiri angka perkawinan anaknya masih tinggi. Nah bayangkan seorang anak menikah di usia anak tanpa kesiapan sama sekali, tanpa pengetahuan sama sekali, ya tentu akan mudah terjadinya kekerasan. Nah orang tua dan kondisi orang tua yang ekonomi kurang mampu ya, dia hanya fokus mencari nafkah. Dia berpikiran hanya dengan dia mencari nafkah, dia berpikiran sudah tercukupi tuh apa yang menjadi kewajiban saya, tanpa ada kontrol ke anak. Anak difasilitasi HP, akhirnya tontonannya kan macam-macam. Iya. Akhirnya anak terpengaruh. Kan kita tahu sendiri yang nama anak-anak itu kan sebagai peniru yang ulung. Iya. Apa yang menjadi tontonan dia, kalau tontonannya dia kekerasan, ya dia kan sikapnya juga hampir sama juga. Seandainya dia nonton sesuatu yang berbau pornografi, dia kan ngelakuin hal itu juga. Banyak kasus kok baru selesai nonton kemudian dia praktekin ke temannya. Walaupun itu umurnya baru 7 tahun, praktekin ke yang 5 tahun atau 4 tahun. Karena tingginya rasa penasaran ya di usia-usia anak itu Benar. Pak ya. Betul. Nah, saya pengen tahu Pak, kalau alasan dari bapaknya mencabuli anaknya tadi alasan dari pelaku apa Pak? Itu. Motif dari Motifnya. pelaku dalam hal ini ya berawal dari memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Yan, bahwasanya memang cenderung dari faktor itu. Jadi faktor emosional seorang bapak yang karena memang istri keduanya itu setiap subuh keluar dari rumah. Jadi tinggal bapak dan anak. Oh, karena ada kesempatan sebenarnya ya Pak ya. Kesempatan itu. Yang kedua alasannya bahwasanya memang
HP tersebut tidak boleh. Oh gitu. Kita tidak boleh hentikan. Oke. Jika ada pencabutan atau perdamaian, kesepakatan baik antara pelapor maupun terlapor, itu hanya memperingan nanti di hakim, ya Bang ya, izin di pengadilan. Itu hanya memperingan, tapi tetap diputuskan. Berarti akan nanti diputuskan. proses hukumnya masih terus Tetap berjalan. berlanjut. Itu tidak bisa dihentikan. Keringanannya seperti apa nanti? Kalau misalnya mereka akhirnya mengambil jalan damai? Pernah pengalaman di kami, mungkin kita cerita sedikit ya. Jadi ada faktor yang sehubungan dengan emosional dari korban, ada faktor disampaikan beliau tadi lingkungan, ada faktor dari kelompok. Jadi di situ bisa kenapa yang bersangkutan itu mencabut, mungkin emosional ibah terhadap pelaku. Contoh, dia orang tua. Ya. Case di kami nih, mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam artian dia seorang anak melihat bapaknya itu ditahan, oh kok kasihan papa ditahan. Nah seperti itu. Yang kedua sosial, dia mendapat pressure pastinya dari teman-temannya, rekan-rekannya, kamu Jangan gitulah gitu ya. sering terjadi, kasihan tuh orang tuamu dan lain-lain seperti itu. Kalau kelompok mungkin dari pihak kalau dari kelompok mungkin dari teman-teman sejawat tuh ya, sejawatnya teman-temannya seperti itu. Nah, itu Bang Yan gimana? Keringanan yang nanti pelaku dapatkan setelah berdamai apa memang? Oke, saya orang yang sangat tidak sepakat ada keringanan ya terhadap kasus incest. Betul. Karena kalau semakin korban sangat menginginkan pelaku tidak diproses, ini menunjukkan bahwa makin parah Ya, kondisi mental yang dialami korban. pasti. Banyak kasus incest, jangankan dia dengan orang tua, mungkin kita masih ingat antara tahun 2017 ada kasus pedofil itu dilakukan oleh seorang WNA. Korban di dalam persidangan minta pelaku dibebaskan. Itu laki sama laki. Iya. Karena kenapa? Cara pendekatan kasus incest atau kasus pedofil itu hampir bukan sebuah masalah. Dari awalnya dibaik-baikin, dielus, ditanya ada apa. Hampir sama di kasus ini saya yakin, walaupun saya belum baca BAP-nya, tapi saya yakin perilaku bapaknya yang pertama ngasih HP ke anak, dibaik-baikin, uang belanjanya lebih sering dikasih. Ya, betul. Oh iya. Lebih sering akhirnya dia, oh iya bapak saya perhatian ya. Masa iba. Kemudian sering ditanya, ngapain nak kayak gini. Kemudian masuk ke tahap pencabulan. Mungkin tangan pertama dipegang, pas lagi salaman agak lamaan. Kemudian peluk pundak, kemudian dipeluk dari belakang. Rata-rata kasus pengalaman pendampingan, kalau sudah sampai pada tahapan korban merasa kasihan kepada pelaku, itu bertahap pelaku melakukan perbuatan tercelanya tersebut. Jarang sekali kasus incest tiba-tiba ada orang tuanya langsung melakukan pencabulan persetubuhan ke anak langsung terungkap, enggak. Ya, Rata-rata itu sudah berlangsung cukup lama cukup lama ya. baru terungkap, sehingga wajar Pak Kasat pasti kebingungan. Loh, kok korbannya nggak bercerita yang sebenarnya? Ya, Oh gitu. Kok korban masih bicara saya kasihan sama bapak saya? tidak terbuka lah. Kalau saya pengalaman selama ini pendampingan, saya akan sampaikan ke hakim, mohon dipertimbangkan. Ini jangan menjadi alasan peringan, seharusnya ini menjadi alasan pemberat. Pemberat. Karena korban merasa tidak ada masalah. Justru ini sangat parah. Kalau seandainya belum parah, korban harus berteriak hukum berat. Berarti itu belum begitu parah menurut saya. Karena memang itu sesuatu yang buruk, yang seharusnya korbannya harus menolak dari awal. Berarti memang secara perlahan korbannya dibuat Nyaman. nyaman dan tidak mengetahui mana yang bentuk kasih sayang seutuhnya dan Ya. yang salah. Banyak begitu. faktor lah Ya. yang menyebabkan akan seperti itu timbul tadi sampaikan. Oke, itu makanya kenapa kekerasan itu sering terjadi di lingkungan sekitar ya. Pak, Ya, betul. Biasanya ruang lingkup itu saja ya Bang ya, bukan enggak jauh, ya di tempat itu. Ya itu aja gitu Siap. kan. Nah, ini kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual masuk delik aduan, apakah polisi itu bisa langsung menemukan bertindak jika ada? Setahu kami delik aduan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Jadi yang tadi kami potong, jadi ini tidak bisa diajukan, cuman hanya memperingan nantinya pada saat hakim. Kalau ini murni jelas. Dikala dia anak di bawah umur, otomatis ada pendampingan dari pihak keluarga nanti akan melapor, baik itu orang tua, mungkin saudara dan lain-lain. Sedangkan kalau dia sudah dewasa, itu yang dewasa langsung melaporkan ke kami dalam hal ini delik murni. Terus untuk ini sedikit kami sampaikan bahwasanya jika pelaku tersebut dia orang tua wali lah istilahnya, ayah, paman dan lain-lain, atau guru pendidik atau pendidik lah, seperti misalnya guru dan lain-lain itu melakukan incest yang disampaikan beliau, itu ancamannya plus 1/3.
plus sepertiga. Ya, seperti contoh mungkin ancamannya izin Bang 15 tahun, dia plus sepertiga. Seperti contoh pernah pengalaman kami, putusan itu bukan 15 tahun, ancaman terberat, tapi 17 tahun. 17 Jadi tahun. hati-hati. Semakin dekat semakin berat anunya ya, hukumannya. Nah, ini misalnya bagi mungkin ya banyak Semeton Insight di luar sana yang takut memiliki kasus tapi takut untuk bercerita, untuk memulai. Bisa nggak Babin Kamtipmas itu menjadi tempat untuk melapor kasus-kasus, Pak? Itu sangat bisa, Mbak. Sangat bisa Sangat sebenarnya bisa. ya. Jadi kita ada namanya di Polresta Mataram itu ada program polisi lingkungan 666 polisi, termasuk saya, ini turun. Jadi termasuk saya turun. Saya wajib itu membuat laporan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolresta Mataram itu setiap 1 minggu sekali. Jadi kegiatan kita turun ke desa-desa, apa yang bisa kita laksanakan, apa solusi yang bisa kita perbuat, apa permasalahan yang ada di lapangan itu kita laporkan. Kita meminimalisir yang namanya aduan, minimalisir yang namanya permasalahan yang ada di lapangan. Nah itu kita laporkan dari 666 polisi plus Babin Kamtipmas. Itu sangat cocok, apalagi di kota ada namanya BP3A Bang ya, izin Bang. DP3A. BP3A dulu P2 TP2A. Ya. Nah, itu melalui beliau bisa. Bisa. Di kota, melalui Babin Kamtipmas itu pun bisa, dan kepala desa. Jika pihak keluarga mungkin merasa malu kali ya, silakan. Mungkin nggak tahu juga mau kemana. Kalau ke Silakan, LBH Babin bisa, Kamtipmas. Bang. Saat sekarang dengan banyaknya regulasi ya terkait dengan pelindungan anak, apalagi kalau bicara regulasi ada undang-undang pelindungan anak dengan 2 kali perubahan, kemudian ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022. Jadi sebenarnya sudah sangat banyak lembaga yang memberikan pelindungan kepada anak. Peksos Bang ya. Ya, ada teman-teman Peksos pekerja sosial profesional itu berada di bawah dinas sosial, kemudian ada teman-teman pendamping dari UPTD PPA yang ada di bawah dinas DP3A, kemudian ada P2TP2A, belum lagi ada organisasi yang dibentuk oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil, misalnya seperti di Kota Mataram tuh LPA Kota Mataram, Lembaga Pelindungan Anak Kota Mataram itu bisa. Dan LBH Apik. Ya. Jadi Santai, LPNTB itu sangat banyak. Sekarang lembaga-lembaga yang memberikan layanan pelindungan ke anak. Jadi sebenarnya kalau seandainya ada teman-teman kita, ada adik kita, ada anak-anak yang merasa ada sesuatu yang nggak pantas atau apa, tidak masalah, curhat saja ke kami dulu atau curhat saja ke lembaga layanan yang ada, ke teman-teman Babin Kamtipmas, ceritakan saja. Dijamin kerahasiaannya Bang ya. Oh iya, itu yang pasti. Itu salah satu etika yang paling utama yang Dijamin dipegang oleh kerahasiaannya. teman-teman kepolisian. Begitu juga kami dari lembaga layanan juga, itu yang paling utama, kerahasiaan. Kerahasiaannya dijamin. Berarti sebenarnya sudah sangat terbuka ya. Jadi tinggal kesiapan dari korban sebenarnya untuk mulai melaporkan hal yang memang tidak normal gitu yang dialaminya. Nah, kalau misalnya penangkapan pelaku, Pak Yogi, itu lebih baik mana? Secara terbuka atau secara tertutup? Sebenarnya kedua-duanya bisa kita laksanakan ya Mbak ya. Jadi kalau terbuka itu artinya supaya masyarakat itu aware, paham. Ternyata di sini tuh ada kekerasan. Ini loh pelakunya, hati-hati loh. Ya. Apalagi itu di dalam keluarga. Jadi orang kan banyak yang kami lihat komen, hati-hati. Ternyata dalam keluarga juga bisa saja orang tua itu seperti itu gitu. Tapi kalau tertutup pastinya bisa juga kita laksanakan dengan upaya pemanggilan pertama, kedua. Tapi itu butuh proses pastinya. Siap. Tapi lebih sering terbuka. Terbuka ya Pak ya, biar memberikan pembelajaran juga ya. Kepada masyarakat. Nah, kita pengen tahu Pak, sebenarnya hukuman terberat bagi pelaku kekerasan anak ini seperti apa begitu, seperti yang tadi Bapak juga jelaskan tadi. Tapi sebelumnya kita pengen lihat dulu banyak sekali komentar-komentar dari Semeton Insight nih tentang kasus yang kemarin ya. Apa sih hukuman terberat bagi para pelaku kekerasan anak? Nih ada yang dari Amara bla 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 harus hukum berat dan dikebiri. Next ada lagi dari Nuni, kalau nggak bisa dihukum mati minimal dikebiri. Selanjutnya langsung dikebiri aja. Belum ada Bang ya? Ada lagi nggak? Belum ada. Harus dihukum seberat-beratnya bila perlu dikebiri. Dikebiri aja nih. Semua minta dikebiri. Itu gimana? Hukuman terberatnya apa? Kalau undang-undangnya udah jelas ya, 35 2014 di bunyinya 81. Kalau untuk perkara yang kemarin kami terapkan 81 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 3. Ada kita jokan di 76D Bang, izin.
Itu ancaman 15 tahun. 15 tahun. Ya, 35 tahun 2014. Nggak bisa dikebiri kayak katanya netizen. Sementara belum ada nih. Belum ada Pak ya? Siap. Terberat itu 15 tahun 15 untuk kekerasan anak. Siap. Cuma 15 tahun. Yaitu sepertiga jika dilakukan oleh keluarga, orang tua atau pendidik. Pendidik itu kayak guru seperti itu. Itu plus sepertiga. Siap, Jadi dari kalau- ancaman 15 tahun. Kalau misalnya kayak tadi yang seharusnya 15 tahun ditambah jadi 17 tahun. Ya. Oke. Gimana Bang kalau untuk kebiri? Berat ringannya hukuman di banyak kasus yang pernah kami dampingi itu tergantung perbuatan kekerasan seksualnya tuh dibarengi sama apa dulu. Ya. Misalnya dibarengi dengan kekerasan fisik, korbannya dipaksa. Kemudian ngelihat dari waktunya berapa lama. Kemudian ngelihat berapa jumlah korbannya. Kemudian dilihat dampaknya terhadap korban apa. Ya. Jangan-jangan ada sampai korban gila. Atau meninggal dunia Bang, ya, seperti Kan kemarin. akan beda pemahaman hakim melihat kan. Korbannya masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan korbannya yang sampai stres, hanya ingin berdiam diri atau bahkan mungkin korbannya meninggal. Ini kan tergantung hukumannya. Jadi tergantung kekerasan seksual ini dibarengi dengan perbuatan apanya. Seperti Ada itu. case, ada ininya nanti. Kalau selama ini yang terberat berapa tahun? Kalau kekerasan anak yang pernah mungkin ditangani? Kalau Pak ya? rata-rata masih belasan. Masih belasan. Seperti terakhir yang di Lombok Timur, kekerasan yang di pondok pesantren Ya. yang di Lombok Timur itu tuntutannya 19 tahun penjara dan dia dihukum 17 tahun penjara. Itu 17 sudah tahun berkekuatan hukum penjara. tetap. 17 tahun. Berarti kalau misalnya kayak tadi Pak, kalau korbannya masih sekolah seperti biasa bisa semakin ringan dong? Itu ancamannya 15. Nanti tergantung dari hakim nantinya. Oh gitu Oke, ya. kalau seperti tadi yang saya sampaikan ya, ini memang kalau masyarakat awam ngelihat nggak apa-apa nih, nggak parah nih karena korbannya masih bisa beraktivitas. Iya, kita ini melihatnya seperti ini yang perlu kita maklumi. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya selalu kalau saya berada di ruang sidang dan diberi kesempatan bicara ke hakim, saya akan tetap bilang ini justru harus menjadi alasan yang memperberat hukuman. Memperberat. Kalau seandainya korban merasa tidak diri sebagai korban. Ya. Karena ini sudah sangat parah, mentalnya sudah benar-benar dibuat rusak oleh pelaku. Tapi penguatan di pengadilan seperti apa itu Pak? Perlu nggak pendampingan psikolog atau pembuktiannya seperti apa? Kalau kita bicara tentang korban ya, anak yang berhadapan dengan hukum, itu ada yang pelindungan pada saat dia tahap penanganan, Ya. pada saat dia diberi pelindungan dan pada saat dia pemulihan. Nah, kalau di kasus kekerasan seksual itu wajib ada pendampingan psikososial. Biasanya teman-teman psikolog tuh, Psikolog. melakukan asesmen. Kalau seandainya dianggap ini sudah cukup berat, biasanya akan ada pendampingan proses terapi untuk perbaikan mentalnya seperti itu. Nah, bicara pendampingan ya, ini bukan hal yang mudah ya. Mungkin enak kita ucapin, tapi sebenarnya di kasus Insa sendiri, walaupun Pak Kasat belum cerita nih kesulitannya, tapi di banyak kasus ini akan sangat banyak tantangannya di kasus ini. Yang pertama, si anak ini pasti akan disalahkan oleh orang tuanya, Betul. ibunya. Ini lingkungan yang terkecil yang akan menstigma anak. Kenapa? Karena biasanya selama ini bapaknya sebagai tulang punggung. Kemudian dia akan mendapatkan tekanan dari keluarga bapaknya, Betul. dari paman, dari kakek nenek. Belum lagi sama tetangga-tetangganya, stigmanya. Teman sekolah seperti itu. Mohon maaf, di kasus ini sendiri udah terjadi. Orang sekitar tuh udah bilang, anak durhaka loh, kok penjarain bapak sendiri. Kasihan. Karena ngelihat anak-anaknya masih bisa senyum, masih bisa bercanda, masih bisa sekolah, orang akan beranggapan, ih genit ya anaknya, masih bisa jalan-jalan dia, bapaknya yang di penjara. Bukan nggak mungkin stigma seperti itu akan ada. Makanya kita sangat penting sekali memberikan pemahaman ke masyarakat untuk dia pro terhadap korban. Korban harus pro. Karena korban mungkin secara kasat mata ngelihat, tapi secara mental dia rusak. Ya. Tapi kalau misalnya kayak penangkapan secara terbuka begitu, Pak, apa itu juga mempengaruhi nanti korban dan juga pelaku atau keluarga korban itu bisa dikucilkan dari masyarakat kayak yang tadi dipikirkan oleh masyarakat? Yang kami dengar sih seperti itu karena di lapangan dari informasi intelijen bahwasanya pastinya nanti dari keluarga, mohon maaf, bapaknya jika kembali tidak akan diterima di wilayah itu. Oke, kalau korban
ada nggak informasinya korban sampai dikucilkan seperti yang tadi? Kalau saat ini masih Pak tinggal Yan. di ibunya di wilayah Gunung Sari itu masih tinggal. Tapi itu akan dialami ya, Pak Yan ya? Besar kemungkinan Besar, akan besar dialami. kemungkinan pasti. Makanya di sini kan perlu kerjasama kita lintas sektor ya, termasuk dengan Babin Babin Kamtipmas. Kamtipmas, siap. Karena kenapa? Karakter korban itu berbeda-beda, punya karakter masing-masing. Ada korban yang mungkin kata pendampingnya, kamu titipkan dulu di rumah penitipan ya sementara, atau di rumah aman sementara atau shelter. Karena kita banyak loh shelter di NTB untuk melihat pelindungan anak. Ada shelter UPTD PPA, ada RPTC. Jadi sangat aman mereka sebenarnya selama dalam proses hukum ini untuk ada di sana. Tapi ada beberapa karakter korban yang tidak pingin mau menerima Ya, layanan itu, betul. dan kita nggak bisa paksa. Jadi mungkin selama dia masih merasa nyaman di rumahnya, Ya, di rumahnya. masih bisa dipulangkan ke ibunya seperti yang tadi ya. Kita Tapi kalau misalnya udah nggak ngerasa nyaman di rumah, Masih ada. Masih ada tempat penitipan. tempat penitipan dan itu pasti akan dijaga Pak ya. Pasti akan jaga. Biasanya kalau kami di RPTC, di UPTD biasanya sudah ada penjaganya. Kalaupun seandainya memang kami agak riskan, biasanya teman-teman dari kepolisian juga ikut membantu untuk menjaga. Biasanya seperti itu. Nah, untuk ke tahap situ pendampingannya seperti apa, Pak? Awalnya korbannya, pendampingannya. Kalau pendampingan awal kan pasti dari pihak kepolisian nanti bekerja sama tadi yang saya sampaikan tuh dari Peksos, Ya. dari apa? PTD PPN. Ya, dulu P2 TP2A istilahnya Pak Iya, ya. seringat. Nah seperti itu nanti kan bekerja sama karena di kantor kami pun Pak siapa namanya itu lupa kami itu memang berkantor di kami juga. Oh, sudah ada ready, standby, sudah ada standby di karena kantor memang polisi. kalau kami di PPA itu dari gedung itu dari kementerian memang khusus memang penanganan untuk perempuan dan anak. Fasilitas semua kita lengkapi. Berarti langsung turun tangan juga ya perlindungan Langsung. anaknya. Nah, itu gimana, Bang Yan? Oke. Ini memang kita masih banyak diskusi kalau bicara pelindungan anak, bahkan dengan teman-teman Polda sendiri. Iya. Kami ini karena sesuatu yang mungkin kalau di beberapa negara terkait dengan privasi anak, identitas anak itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Tapi buat di kita itu masih belum ngeh kita. Nah, kami berharap kami tetap menjadi bahan diskusi kami dengan teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman media ini, yang kadang pemahaman teman-teman media kan berbeda-beda nih. Nah, ada mungkin teman-teman kepolisian dia melakukan secara terbuka, ngundang karena pingin ngasih pemahaman ke masyarakat. Edukasi. Ya, Tapi ternyata ada beberapa teman media yang tidak begitu paham terkait dengan kode etiknya, yang tidak begitu paham terkait dengan ketentuan pelindungan anak. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu tegas mewajibkan kepada semua pihak untuk merahasiakan identitas anak. Nah, merahasiakan identitas anak ini bukan cuma nama. Ada beberapa media yang masih saya melihat namanya masih ditulis Melati Bunga, tapi Wajahnya dusunnya masih ada. Iya. Iya. Lengkap. Mukanya sudah dirabunkan tapi dusunnya masih ada. RT RW-nya masih ada. Namanya dirabunkan, namanya diinisialkan, nama desanya nggak disebutkan, tapi nama sekolahnya disebut lengkap. Oke. Berarti memang seharusnya dirahasiakan Iya, ya, Pak ya. makanya ini di momen Rahasia. ini juga saya menyampaikan ke teman-teman media, mohon dipatuhi kode etik ini, itu harapan kami. Nah, ini kan kekerasan seksual ini kepada anak nih seperti gunung es gitu, Pak. Kayak tersembunyi. Bagaimana sih untuk korban itu dan juga seberapa banyak dugaan korban yang ada di kasus kekerasan anak ini, Pak? Ya seperti tadi yang saya sampaikan, dari laporan yang ada saja udah bisa dibilang dari setiap laporan itu korbannya bisa 2-3 orang. Jadi bisa disimpulkan ya puluhan sampai ratusan. Yang belum berani melapor begitu. Yang dugaan. sudah melapor pada saat perbandingan 2023 sampai 2024 ya. Kira-kira Kalau yang belum melapor saya rasa banyak karena tadi Banyak. disebutkan ada banyak faktor emosional karena dia juga malu dikala diketahuan keluarganya, ada tekanan dari psikis dari pihak keluarga mungkin pelaku, mungkin dari masyarakat juga seperti itu. itu gimana, Mas Yan? Oke. Yang tidak Terus berani turun. melapor. Ini apa? Karena tadi kita tidak mampu menjaga rahasia identitas, kerahasiaan identitas ya. Kenapa ini menjadi hal penting? Karena ini untuk menghindari stigma. Seperti yang tadi saya sampaikan di kasus incest itu, mohon maaf, bukan nggak mungkin nih
akan banyak kesulitan yang dialami oleh teman-teman penyidik kalau seandainya korban tidak dilindungi identitasnya. Yang mungkin korban awal melapor tegas, ada perbuatan ini. Berulang kali. Tapi gitu. ketika mendapatkan stigma dari masyarakat, kemudian didorong oleh orang terdekat untuk dia tutup mulut, berubah BAP-nya Pak. Berubah. Kasihan teman-teman kepolisian. Tadi kami Sudah begadang pagi siang malam, entah beberapa hari Berubah datang korban berubah. Bisa nggak korbannya tidak mendapatkan intervensi dari luar? Nah, ini yang butuh kerjasama, Mbak. Makanya seperti saya bilang tadi, pendampingan itu tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Makanya butuh kerjasama dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, teman-teman kepolisian. Bagaimana nih kita lindungi korban dari sisi mana saja? Pada saat penanganannya bagaimana? Apakah teman-teman kepolisian ramah anak nggak? Jangan-jangan ketika diperiksa kepolisiannya bentak-bentak, kan itu buat korban nggak nyaman. Psikis nanti terganggu. Psikis. Jangan-jangan anak ketika di pemeriksaan tidak ada akses keadilan buat dia. Dia tidak didampingi pengacara. Harus keluarga, Tidak ada tua. pendamping. Harus wajib itu. Kan dia buat nggak nyaman tuh. Tenang. Kemudian bagaimana pelindungannya? Jangan-jangan dia baru buat ribut satu desa, dia tiba-tiba selesai pemeriksaan kembali lagi ke desa yang sudah dia buat ribut. Kan pasti dapat stigma. Kalau kita melihat kasus yang pencabulan terjadi di pondok pesantren itu bagaimana? Itu kan korbannya lebih dari satu, bahkan banyak. Ini bicara yang di Sumbawa nih. Ya pokoknya Bicara yang mana dulu? umum. Oke, gini, kalau bicara pondok pesantren tujuannya begitu sangat mulia. Anak-anak bisa belajar ilmu agama, anak-anak bisa bicara ilmu duniawi ya. Kita ngelihat begitu mulia. Bahkan saya sangat sepakat tujuan dengan adanya pondok pesantren. Cuma permasalahannya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat pondok pesantren rentan. Kalau saya sih tidak pernah ragu ya dengan ustadz, dengan kiai dan tuan guru atau yang lainnya yang berada di pondok pesantren. Saya yakin mereka akan benar-benar mengamalkan ilmu agama, ilmu yang mereka pahami. Cuma permasalahannya ada beberapa oknum yang menggunakan modus itu, yang memanfaatkan situasi yang ada di pondok pesantren itu kan identik dengan situasi ketaatan. Bahwa kalau jadi santri ya taat dengan senior, kalau jadi santri taat dengan ustadz, kalau jadi santri taat dengan kiai. Nah, ketaatan ini mohon maaf, kalau seperti saya bilang, saya tegaskan sekali lagi ya, kalau kiai dan yang lain yang benar-benar ulama, saya nggak ragukan. Tapi ada yang memanfaatkan situasi itu. Oknum lah Bang ya? Oknum. Memanfaatkan ketaatan dan persis sama modusnya. Kalau kita di beberapa kasus pesantren yang saya dampingi, ya awalnya karena ngelihat santrinya agak manja, senyum-senyum dulunya ya. Agak aktif, akhirnya ngelihat momen itu ya dimanfaatin. Lewat dengan cara bertahap. Awalnya pegang tangan, peluk punggung, kayak hampir modusnya sama. Bahkan berkedok ketaatan begitu ya. Iya, ketaatannya gini, bahwa apapun yang dilakukan oleh senior, apapun itu ya udah terima aja loh. Ada senioritas juga Bang ya? Iya, benar. Masalah senioritas. Nah, ini yang sangat penting, kami dari dulu berharap ada evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh pondok pesantren, forum ataupun Kementerian Agama, bagaimana harus mulai ngeh nih, sudah banyak kasus kekerasan di pondok pesantren. Ayo, kan sudah ada nih ketentuan Menteri Agamanya terkait penanganan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Ayo dijalankan dong. Mulai ada sosialisasi terkait kekerasan seksual, kemudian terkait kesehatan reproduksi harus mulai. Karena kenapa? Mohon maaf, kalau terus ini kita biarkan, mohon maaf, kita merasa miris juga, kasihan. Ada orang yang sudah hafalannya banyak, ada guru yang kita hormati harus berada di penjara. Karena kasus seperti ini. Kalau seandainya mohon maaf, orang-orang yang ada di dalam pondok pesantren itu paham, oh iya ya, ini kekerasan seksual. Oh iya, ternyata kalau main tarik sarung itu kekerasan seksual ya. Oh iya ya, kalau ngomong sesuatu yang bau tentang hubungan seksual itu nggak boleh ya. Kan tarik sarung, kemudian main megang kemaluan itu kan masih bahan candaan. Atau mungkin tiba-tiba teman lagi mandi, teman sekalipun sesama jenis lagi mandi, dobrak pintu masuk, nggak boleh. Kan hal-hal ini perlu dipahami. Kalau ini dianggap biasa, ya mohon maaf, akan parah situasinya.
agak bingung jadinya ya Pak ya, kalau misalnya di rumah nggak aman jadi Iya. kesannya. Iya. Terus di pondok pesantren tidak aman. Jadi tempat mana yang aman untuk anak misalnya untuk agar tidak menjadi korban? Apa yang perlu? Berarti edukasi Edukasi. seperti yang tadi. Nah, edukasi sangat penting. Mohon maaf kalau kita bicara kekerasan dimanapun termasuk pondok pesantren, Pasti ada lah. kita bukan saja memberikan pesan kepada pemilik pondok pesantren, kepada guru, enggak. Banyak loh pelaku kekerasan itu sesama santri banyak, Mbak. Makanya sebenarnya ini sangat perlu edukasi. Kayak senioritas tadi yang Iya. dikatakan. Minoritas. Sangat perlu sekali. Ya beruntung lah ya Bang ya, kita diundang di sini Bang ya, supaya masyarakat paham lah seperti itu. Oke, terus kalau yang seperti itu korban disalahkan, bagaimana melihat situasi kalau misalnya seperti korban yang disalahkan seperti yang tadi Pak Yan bilang, polisi gimana? Kalau ya itu dari penerimaan laporan pelayanan awal itu memang benar-benar kita harus lebih dekat terhadap korban. Gimana stigma yang mungkin diterimanya nanti di baik itu dari keluarga, baik itu dari masyarakat, baik dari lingkungan sosialnya. Ya ini memang benar yang disampaikan Pak Yan. Ini sudah terjadi di kami sekarang ini gitu loh. Iya. Jadi bagaimana caranya pendekatan kami terhadap emosional korban ini gitu loh. Gimana kami merangkul ya, memang itu tugas dan tanggung jawab kami dalam hal ini. Siap. Nanti bekerja sama dengan rekan-rekan. Berarti cukup sulit untuk mengetahui kebenarannya dari korban ya Pak? Saat diinterogasi misalnya begitu. Kalau kebenaran itu kan dua alat bukti itu 184 KUHP kan sudah jelas itu Mbak. Keterangan saksi dan bukti petunjuk lainnya, bukti surat dan lain-lain sudah cukup. Visum, keterangan saksi, apalagi ada adik korban itu udah cukup. Cuma maksud kami bagaimana cara supaya psikis anak ini tidak terganggu dalam hal ini. Kan tadi yang kita tekankan seperti itu. Bagaimana cara, baik itu gangguan mungkin dari lingkungan, paman disampaikan oleh beliau, baik lingkungan sekolah, baik lingkungan tetangga dan lain, itu yang agak berat dalam hal ini Mbak. Cuma pasti akan kita laksanakan. Bagaimana caranya Mbak? Siap. Kemudian seberapa kuat dukungan pemerintah dan masyarakat untuk proses pemulihan korban yang mengalami kekerasan? Apalagi maksudnya kekerasannya itu di keluarga inti ya Pak ya? Itu seperti apa? Apa ya? Sudah banyak sih Bang. Sudah banyak sih. Sampai muncul lembaga dan lain-lain sudah banyak. Sudah banyak sekali Ya. Sudah banyak. dukungan ya, sudah Banyak. sangat banyak sekali dukungan. Cuma ini memang masyarakat yang perlu kita edukasi. Saya berharap masyarakat kalau seandainya ada kasus kekerasan seksual, baiknya memberikan dukungan. Kalau seandainya tidak bisa, diam. Karena kenapa? Kalau kita memberikan statement negatif terkait dengan kekerasan seksual, mental korban yang sudah hancur akan lebih hancur lagi. Bukan cuma ke mental korban, tugas dari teman-teman kepolisian kacau balau lagi. Kasihan, sudah capek-capek kita. Kemudian kerja teman-teman sebagai pendamping yang berupaya melakukan rehabilitasi terhadap psikologi korban itu kacau lagi. Jadi kami sangat berharap entah mungkin orang-orang terdekat dengan korban, kemudian atau masyarakat netizen nih, ya kami berharap memberikan komentar-komentar positif lah terhadap kasus ini. Kalau memang nggak bisa positif, diam saja. Itu harapan saya. Karena mohon untuk seorang perempuan bisa menceritakan pengalaman buruk seksualnya itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, Mbak. Itu butuh kesiapan kebatinan ya untuk bisa menceritakan pengalaman seksualnya. Ini yang patut dihargai oleh kita semua. Ini sangat penting. Ya, kita tambahin sedikit Bang, izin. Jadi memang kasus ini tidak akan muncul kalau adiknya tidak cerita ke ibunya. Nah, ini gimana ceritanya? Kejadian dari 2023 sampai 2024, setahun. Setahun, 3 tahun, setahun. 2023 sampai 2024. Itu dia. Ini anaknya ini tidak menceritakan kepada ibunya dalam hal ini. Ini karena adik kandungnya yang masih SD menceritakan ke ibunya. Ibunya langsung nggak terima. Karena dia ngelihat nggak? Melihat langsung. Karena kebetulan dia melihat. Satu kamar melihat langsung. Dan itu memang maksudnya terkuak akhirnya ada kekerasan itu pun karena dari orang lain begitu, bukan dari korban. Dari adik kandungnya, bukan dari korban.
Jadi memang korban yang mengalami kekerasan, apalagi anak itu sulit untuk Iya, disampaikan ke mengakui. beliau. Nggih. Oke. Nah, ini kan banyak nih Pak di media sosial, salah satu platform yang sering untuk mendapatkan informasi-informasi seperti itu ya. Maksudnya ada kekerasan seksual gitu. Nah, gimana seharusnya netizen itu menyikapi berita-berita seperti kekerasan terhadap anak? Oke. Ya seharusnya seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Baiknya kita memberikan support yang positif kepada korban. Kalau nggak bisa memberikan support, lebih baik diam. Diam itu Mas. Diam itu Mas Diam pilihannya. itu Mas. Karena banyak sekali kasus ya, teman-teman media sudah cukup baik memberitakan, memahami kode etik, melaksanakan kode etik, tapi netizen Ya. sudah teman-teman media keburin wajahnya, tapi ternyata pada saat ada proses penangkapan atau mungkin netizennya tahu, difotoin tuh foto anak, Itu sih difotoin tuh foto pelaku, di-share. Bahkan mungkin misalnya nih Insight Lombok sudah muat beritanya tutupin wajah pelaku atau dan korban, atau mungkin hanya menggunakan ilustrasi, tapi ternyata yang komen, itu tetangga saya. Itu tetangga saya sih ini. Nah, itu yang lebih. Iya, iya. Ada tuh kayaknya Itu si tuh. A. Nah, alamatnya di sini ya. Itu kan yang Itu saya berharap netizen yang karakter kayak gitu mending diam dulu deh. Mending gak usah komentar ya, mending Iya. berarti korbannya harusnya nggak boleh diekspos sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Rahasia. Karena kita berpikiran untuk masa depan ya. Saya di beberapa kasus, mohon maaf, kasus yang seperti ini yang pendampingan kami itu 0,0 sekian yang ke publish. Sebenarnya banyak kasus yang seperti ini tapi tidak ke publish karena kita menghargai identitas. Karena kita tahu kalau kebuka pasti lebih banyak yang menyudutkan korban, stigma. Nah, di beberapa kasus yang kejadiannya cukup parah ya, yang di kasusnya yang Lombok Barat ini mungkin korbannya setelah kejadian tidak sampai menangis-nangis kemana. Saya pernah mendapatkan korban itu sampai menangis-nangis setelah kejadian, dia nggak terima. Tapi bersyukurnya, saya begitu bangga setelah melihat dia menyelesaikan studinya. Saya ada suatu momen, tiba-tiba saya pingin telepon dia. Udah berapa tahun nggak pernah komunikasi. Saya tanya, ternyata dia jadi guru. Oke. Dan saya begitu senang ketika saya telepon itu beda suaranya. Waktu saya dampingi dia sesaat Menjadi pelaporan korban. di kepolisian, selama dalam proses persidangan tuh beda loh Mas. Tapi saya begitu senang. Dengar suaranya begitu semangat. Ya. Pak Yang gimana kabarnya? Sehat. Beda sekali suaranya. Iya Pak, sekarang sudah kembali jadi guru. beraktivitas dan Gibap, ternyata dia jadi guru. Saya begitu bangga. Coba bandingkan kalau seandainya korban nih di stigma, saya nggak yakin bisa seperti korban yang saya dampingi ini. Sampai jadi guru sampai saat ini. Sampai jadi memang harus ada lingkungan yang positif juga yang untuk mendukung. Ini bisa nggak sih kita memberikan hukuman untuk netizen yang julid yang misalnya memberikan ini komentar negatif gitu di sosial media, gimana Pak? Kalau terkait itu aturannya sudah sangat ada ya. Nah, Ada Tinggal Pak. Pak Yogi ini Gimana? penegakannya. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu terkait dengan identitas itu diatur itu. Ini sangat penting sekali buat masyarakat, daripada cuma nyenangin jempol beberapa detik, nanti konsekuensinya harus mendekam di jeruji besi, lebih baik diam lah. Boleh Pak Yogi dijelaskan hukumannya. Ya karena di Undang-Undang ITE sudah jelas banyak itu yang ada yang terjadi juga di rekan-rekan kita yang memang aktivis dan lain-lain itu. Dikala menyebut sesuatu yang memang fake dalam hal ini, dilaporkan ada ancamannya pastinya. Berapa tahun? Kita lihat tergantung apakah dia menyerang seseorang atau profesi dalam hal ini, itu ada. Masing-masing ada 2 tahun seperti itu. Ancaman itu. Berarti memang berbahaya ya, jempolnya netizen jangan sampai Betul. menyakiti korban secara tidak langsung. Siap, karena itu kan ada pendampingan dalam hal kalau Undang-Undang ITE itu jelas ahli bahasa, ahli hukum sama ITE. Bahkan sebenarnya dengan dieksposnya di media ataupun maksudnya di media juga sebenarnya korban itu sudah merasa risih ya sebenarnya Pak ya, gimana? Benar nggak? Pada dasarnya risih. Pada dasarnya risih, cuman tergantung nih, ya ada beberapa kasus yang terekspos, tapi benar-benar korbannya terjaga, nggak ada yang tahu. Seperti pondok pesantren, mohon maaf, saya tanya teman-teman media ini pondok pesantren mana yang dari tadi saya sebut, nggak ada yang tahu sama sekali kan. Saya hanya Pondok nyebut Lombok pesantren deh Timur, pokoknya. nyebut Sumbawa, nggak ada yang Padahal tahu. dekat sini.
Dekat sini Nggak ada yang banyak tahu. terjadi. Itu bentuk pelindungan. Kami benar-benar jaga. Ya. Hal seperti itu boleh expose, silakan. Kalau seandainya itu sudah terlanjur viral di masyarakat, supaya supaya arahnya yang sudah salah kebuka jangan sampai makin parah. Makanya kita edukasi masyarakat juga. Perlu nggak apa-apa kalau memang sudah kebuka ya. Tapi kalau seandainya belum kebuka, sebisa mungkin kita rahasiakan. Baik, Pak Yogi, yang ini nih kan, apakah ada perubahan tren kasus dari kekerasan anak nih? Kalau dulu kan banyak yang pemaksaan gitu dengan pencabulannya. Nah ini banyak yang berproses gitu kasus kekerasannya. Apa memang itu ada pergeseran tren? Kita bisa bicara selain kekerasan seksual, boleh nggak ya? Nggak ada masalah ya. Karena sekarang yang marak terjadi itu malah penipuan online. Penipuan online. Ya, kalau saya di luar ini ya, case ya. Tapi kalau dibilang pencabulan, ya kalau bisa dilihat dari 2023 perbandingan 2024, di awal Maret saya sudah 5. Artinya kalau 27 di laporan polisi 2023 itu 27, artinya setiap bulan itu ada sekitar 2. Nah sekarang sudah 5. Sudah 5 di. Siap. Di bulan Februari 6 sama ini. Kan itu modelnya kalau dulu kan Meningkat lah istilahnya. kalau dulu modelnya kekerasannya dipaksa tiba-tiba gitu. Kalau sekarang kan banyak kan yang udah bertahun-tahun baru diketahui begitu, merayu korban dengan sangat pelan sekali. Trennya masih sama. Tapi memang itu tren sama. Ya, masih sama trennya. udah dari dulu seperti itu ya, Pak ya. Betul. Yang pembuktiannya agak susah jika kegiatan tersebut dilakukan di tempat tertutup, nggak ada orang tahu. Oh, Antara korban dan pelaku itu yang agak susah. berarti sebenarnya trennya dari dulu nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Kasusnya sama saja. Sama saja seperti itu. Siap. Gimana Mas Yan melihatnya tren kasus seperti ini? Udah dari dulu seperti itu atau emang ada perubahan pola pendekatan dari pelaku ke korban? Ya hampir sama ya. Kasus seperti ini memang sudah lama terjadi. Sama ya. Sekarang karena masyarakat sudah mulai memahami. Sudah mulai memahami ternyata kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual saat sekarang pasti diproses nih sama teman-teman kepolisian. Nggak ada damai. Kalau dulu itu kan kadang masyarakat takut jadi pelapor. Takut jadi pelapor, nanti justru dia yang dikucilkan sama masyarakat. Nah, kalau saat sekarang teman-teman, kalau seandainya Pak Yogi kurang tegas, ini langsung ditegur nih sama teman-teman Mabes. Karena baik dari institusi kepolisian, institusi kejaksaan, itu sudah ditekankan tidak boleh main-main dengan kasus kekerasan seksual, apalagi kalau korbannya anak. Betul. Jadi ini menjadi kejahatan yang luar biasa. Masih ingat mungkin tahun 2016 itu sampai Presiden lakukan rapat terbatas karena saking banyaknya kasus kekerasan seksual. Dan baru-baru lagi Presiden berstatement terkait maraknya kasus kekerasan juga. Apa penyebabnya Pak Yan kalau misalnya kayak korbannya itu sampai merasa tidak menjadi korban? Banyak faktor. Seperti tadi kejahatannya itu dilakukan dengan modus bertahap pendekatan. Mendekati korban dengan cara misalnya kalau di incest seperti tadi kan tadi saya bilang di pura-pura tanya gimana kabar, uang belanjanya ditambahin, dielus, di ini tuh nyaman. Jadi ketika dia sudah berbuat sesuatu yang nggak wajar, ya udah dianggap biasa. Atau mungkin dia merasa risih, udah dia kan sudah baik sama saya, dia kan orang tua saya. Apalagi kalau seandainya korban itu sudah didoktrin bahwa kamu harus taat sama orang tua, apapun yang dilakukan orang tua kamu nggak boleh protes. Jangan cerita ke siapa-siapa. Dan mohon maaf, intervensi teknologi juga cukup tinggi. Di banyak kasus incest, bukan saya nggak tahu nanti kebuka apa enggak nih, bukan nggak mungkin korban disuruh kasih tontonan yang nggak layak lebih dulu. Kan banyak kasus pencabulan terhadap anak laki, korbannya itu lebih dulu disuruh nonton dulu. Oke, diperkenalkan dulu ya. Rata-ratanya kan modus kayak gitu. Coba ngecek yang korbannya anak-anak, itu pelakunya orang lain. Misalnya pelakunya punya salon atau apa kayak gitu kan. Biasanya anak-anak sering main ke sana atau yang punya PlayStation. Biasanya korban dikasih nih, disuguhin nih nonton. Dikasih main dulu, dikasih nonton dulu. Dikasih nyaman dulu ya. Nyaman seperti itu, pendekatan itu ya. itu. Berarti pendekatannya memang secara normal ya Pak ya? Iya. Normal. Yang sampai menganggap itu hal yang normal. Saking dianggap Wajar, itu paling hal yang normal. Moga-moga aja nggak terjadi kasus ini ya. Di beberapa kasus korban tuh hilang pada saat mau persidangan.
Kenapa? Harus dicari. Ya karena dia merasa Ya itu. Balik lagi kan dia disampaikan. yang merasa bersalah karena kan dia udah Tadi. begitu hormat, begitu nyaman dengan pelaku. Agak kaget kan? Agak kaget, jadi dia nggak tega gitu ya? Ya itu faktor emosional, faktor lingkungan. Jadi, Makanya di sini ini sesuatu yang penting ya, yang saya sampaikan Ya. langsung ke Pak Yogi di Ya, Bang. momen ini. Mohon proses ini dipercepat. benar dipercepat. Karena kita kenapa? kawal. Kalau makin lama akan makin banyak stigma yang diterima oleh korban, Ya. akan makin perasaan korban makin ternormalisir. Karena makin lama, karena banyak korban menganggap saya nggak diperlakukan secara adil, saya nggak mendapatkan perlindungan, kok prosesnya sangat lama. Banyak kok korban menganggap kayak gitu. Makanya di beberapa kasus kekerasan seksual yang korbannya enggan untuk kooperatif lagi karena prosesnya juga cukup lama. Prosesnya lama itu, Mbak. Makanya saya berharap kasus ini Kenapa lama? Kenapa lama, Pak? Ya kan memang kita ada perkara tersebut yang batas waktunya 2 bulan, Mbak. Jadi 20 akan kita penahanan, 40 hari kejaksaan. Jadi berkas itu karena memang khusus di wilayah kita nih, mohon maaf dalam hal ini Kejaksaan Negeri itu wilayahnya mencakup KLU, Lobar, Mataram dan Kejati. Iya. Mohon maaf, Polda. Jadi mereka juga melakukan upaya penuntutan itu jika perkaranya dari Polda juga gitu. Jadi dengan kompleksitas perkara yang memang banyak, nah dengan mohon izin mungkin dari rekan-rekan kejaksaan memang jumlah dari jaksa penuntut umumnya memang mungkin kurang dalam hal ini ya. Jadi perkara tersebut karena kompleksitas perkara banyak, Mbak. Baik itu dari Krim Reskrim ataupun narkoba. Ya. Nah, seperti itu. Berarti memang harus menjadi atensi juga, Pak ya, biar Pastinya lebih kalau cepat. ini kejaksaan atensi sekali terhadap Nah, perkara di terakhir mungkin Pak dari Pak Yogi dan juga Pak Yan, Ya. apa sih saran bagi masyarakat agar tidak menjadi korban kekerasan anak, baik dari sisi orang tua maupun anak juga begitu? Mungkin Pak Yan bisa duluan. Oke, ini sangat penting sekali ke orang tua untuk memberikan edukasi terkait kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi ya. Mulai kenalkan kepada anak-anak dari sejak usia dini terkait bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kemudian candaan-candaan yang sifatnya seksualitas itu kenalkan kepada anak bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kemudian awasi seketat-ketatnya terkait anak penggunaan gadgetnya, karena jangan dianggap anak itu aman ya bermain gadget. Mungkin Bapak Ibu ngelihat di sepintas main game, tapi kan kadang di permainan game itu ada beberapa muncul iklan. Ya. Atau mungkin ada beberapa permainan tertentu di game yang menunjukkan seksualitas. Kan ada beberapa game itu ada adegan yang bisa ada adegan ciumannya seperti itu. Adegan yang belum pantas dilihat oleh anak-anak. Ini memang harus ekstra kita untuk terkait penggunaan gadget oleh anak-anak, karena anak-anak sekali lagi saya tegaskan mereka adalah peniru yang ulung. Oke. Kertas putih yang sedikit diwarna ya berubah. Tapi boleh gak satu pesan lagi saya? Boleh. Ini buat netizen nih. Saya tegaskan lagi buat netizen. Ini sangat penting lagi nih buat teman-teman netizen. Untuk kasus kekerasan seksual yang korbannya perempuan, anak dan disabilitas, saya berharap tolong pro terhadap korban, beri support yang positif. Kalau seandainya punya berpikiran yang aneh-aneh, yang sifatnya negatif, lebih baik ditahan jarinya. Lebih baik tidak berkomentar ya. Nah, betul. Pak Yan, Pak Yogi. Kalau kami dari segi hukum ya pastinya kalau ada memang perkara sehubungan dengan tindak pidana kekerasan atau asusila, silakan laporan kami di desa atau kelurahan atau kecamatan. Kami ada Babin Kamtibmas. Ya. Silakan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas karena Babin Kamtibmas sudah dibekali terhadap ilmu bagaimana penanganan awal. Silakan berkoordinasi dengan kepala desa, Babin Kamtibmas. Kami siap dalam hal ini Satreskrim Polresta Mataram untuk menangani perkara yang dimaksud. Yang kedua, kami ada call online center. 24 jam, call center 110. Silakan. Itu langsung ke tangan atau Pak Kapolresta Mataram. Nanti beliau akan meneruskan ke kami. Contoh ada misalnya balap liar, kita pasti turun langsung. Contoh misalnya ada balap lari yang bisa terjadi di Udayana. Seperti itu. Siap. Oke, nah itu dia. Jangan lupa tentunya sebagai peran penting orang tua dan juga netizen jangan memberikan komentar yang negatif, memberikan
komentar yang positif dan mensupport korban dan pro korban. Kemudian pintu kepolisian itu terbuka untuk teman-teman semua yang memang mengalami kasus kekerasan. Nggak boleh ada rasa malu ataupun ketakutan karena memang korban identitasnya sangat dirahasiakan. Terima kasih Pak Yogi dan juga Pak Ian atas waktunya di Studio Insight ini. Ya, tepuk tangan. Terima kasih juga buat teman-teman Insight yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga follow seluruh akun media sosial Insight Lombok. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.